tadi itu nggak perlu pakai dua, jadi satu digelar, potong lagi satu lagi digelar, jadi nggak 4 lembar kayak tadi, nggak perlu nyambung. Makanya nanti karena kita di sini biasanya kain kafan disiapin sama Pak RT, maka ibu nanti kalau bisa mau Pak RT berarti kain kafan kalau misalnya nyarinya yang lebih lebar. Itu satu, yang 180 cm atau 1,5 meter, itu yang lebarnya, biar nggak pakai nyambung, terus nggak pakai jahit. Itu kain luaran 2. Terus apa lagi tadi? Rok itu dari pinggang, anggaplah sampai betis gitu ya, kita nyiapin potongannya. Yang ketiga, ini ya itu celana dalam itu biasanya nanti ada kapasnya dan lain sebagainya. Yang keempat, baju dibolongin kucing dikit biar masuk. Yang kelima, ya jilbab atau kerudungnya. Ketika potong kain kafan yang tadi dua lembar luar itu dilebihin biar bisa ikat di ujung kaki, bisa aja ikatan pocongan ada lebihnya. Kemudian setelah itu udah selesai digelar di atas stiker kayak gini. Kenapa digelar? Tujuannya supaya nanti ketika mayat selesai dimandikan, itu udah siap, gitu. Kain kafan udah siap. Kalau udah siap boleh nanti dilipat dulu, digulung kayak tadi itu ya. Gitu. Kemudian jenazah dibawa ke kamar mandi. Ingat adabnya tadi, tempatnya agak tinggi biar airnya ngalir. Yang kedua, pelan-pelan karena mayat merasakan sakit. Yang ketiga, auratnya jangan sampai kebuka, karena itu kalau bisa jangan ada yang nonton dari luar. Cukup kita aja yang di dalam yang mandiin. Ketika mandiin tahapannya apa tadi? Pertama cebok, istinja. Ya. Yang kedua, bersih-bersihin dulu kan? Ya, yang tadi tuh, yang bersihin ini bersihin keteknya mungkin bulu ketek, maksudnya kotoran ketek ketiak dibersihin dulu kuku. Itu satu ya. Setelah itu diapain? Wuduin. Wudu itu nanti ada di awal, ada di akhir kan ya. Tapi di akhir doang nggak apa-apa gitu kan. Asal jangan di awal doang. Karena di akhir itu untuk menunjukkan dia memang sudah suci. Terus dimiringin, karena orang mandi hadas besar itu niat mandi hadas besarnya dikeramasin, setelah keramasin, miringin untuk mandiin bagian kanan. Dari mandiin bagian kanan, ya sampai kaki. Terus sudah selesai, keringin lagi untuk nyiram bagian yang kiri. Udah selesai, gitu ya Maya? Iya. Ya, nanti ada doa-doanya, nanti kita minta sama Mak, insya Allah nanti saya tulis, saya sebar ke ibu-ibu, gitu ya. Itu tadi urutan mandiannya. Terus udah selesai, siram lagi beberapa kali. Nama mandi hadas besar itu meratakan air ke seluruh tubuh. Kemudian terakhir kita tutup dengan wudhu. Setelah itu kain basahannya kita keringkan badannya supaya nggak basah. Terus kainnya diganti dengan kain yang kering, gitu ya. Berarti selesai itu mandiin. Ya, nyiramnya semua meratanya berapa kali, kan? Ya, tadi ada nyiram pakai air kembang, ada air kapur barus, ada air putih biasa pakai selang, gitu. Ya silahkan. Yang jelas airnya sudah merata. Kapur barus itu benarnya untuk membunuh bakteri dan menghilangkan bau. Karena yang meninggal kita nggak pernah tahu, maka biasanya itu selalu ada, gitu ya, selalu ada untuk jaga-jaga. Kemudian ibu sekalian, kalau kita pulang mandiin, kita juga mandi di rumah. Itu benar, kita juga harus mandi. Itu pesan yang pernah saya dapat dari Abdul Samiin.
Tujuannya apa? Kita nggak tahu kondisi mayat ada penyakit menularnya atau kagak. Disunahkan oleh Nabi kalau pulang kita mandi. Sama kita nyelamat juga kan, kalau pulang disuruh wudu, gitu, ganti pakaian, mandi juga gitu. Pulang kita juga mandi untuk mencegah yang tadi, insya Allah kita terlindungi. Kemudian satu lagi yang tadi ditanyakan kaitan dengan perdonan, apa tuh cincin, dan mungkin di lingkungan kita ke depan kalau nanti ada di antara ibu-ibu yang ditunjuk di sini untuk menjadi petugas mandi jenazah, ya mungkin yang itu kita tiadakan dulu. Ya, insya Allah rezeki lainnya tetap dipikirkan, ya. Pesan yang berikutnya, jangan nentuin berapa. Mandiin berapa sih, jangan pakai nentuin. Pasti ketua lingkungan sama keluarganya udah mikirin. Gitu ya. Supaya nanti sama-sama enak, dan insya Allah pasti kata Pak lama dia enak dalam di rumah nggak pakai nanya kok ada Pak. Gitu kan ya, bukan ada Pak. Gitu, alhamdulillah. Ini ilmu yang mahal, ilmu yang luar biasa. Kita ucapin terima kasih ya sama Mama Asni, udah jauh-jauh mau datang ke sini nemenin kita semua. Mandiin tadi ungkapannya, kalau ungkapannya berarti tadi udah tinggal gelar ya. Iya. Itu ikatannya kan udah jelas kan? Ada misalnya ada 5 ikatan di luar, anggap gitu ya, ada 5 misalnya. Berarti 1 di ujung, 1 bisa di kaki, di sini gitu, ya di kepala. Terus kita melebitnya bagian kanan dulu, ditimpa dengan bagian kiri. Begitu, kanan bagian kiri. Tarik agak kencang di bagian kepala supaya pakaian itu bakal longgar. Kalau longgar takutnya nanti dia kelecet, kelecet repot. Maksudnya nanti terlepas atau apa gitu. Jadi memang harus dicek. Kemudian ngikatnya di sebelah kiri, karena nanti ketika mayat dikuburin itu menghadap ke sana, ke barat, ke kiblat. Ini tali enak. Karena saya kan beberapa kali nolongin jenazah. Dulu, nah ini talinya sebelah kanan, kita celentakin lagi, kan nggak mungkin talinya kita putus lagi. Kita tentangin buka-bukain dulu. Enaknya udah miring, baru buka-bukain. Jadi sebelah kiri ya, jangan lupa. Termasuk melipat, kan badannya besar, palanya kecil. Kainnya sama lebarnya. Kadang-kadang main belut-belut dari sini ke sini, sampai kemari lewat yang kepala kecil, yang dari sini lipatannya langsung ke dalam sini. Jangan sampai kelewat begitu. Tetap kita habisi di sekitar sini. Yang sebelah sini juga kalau ada lebih kita hanya di mana biar habisnya di sini. Karena ketika jenazah dari kuburan akan dibuka. Kalau di sini entar nariknya lagi susah, nariknya lagi susah. Saya pernah ngalami begitu nurunin ke dalam itu kelewat. Itu mah namanya saya jadi saat itu buka lagi kayak kepala, kayak kapan bagian kepala. Jadi habisnya di sini, terus diperlukan di sini. Jadi itu aja bolak-balik gitu. Ya gitu. Jadi jangan dilibuin, mentang-mentang kayak ke sono, diberbeda di sini. Yang badan mah gede, orang mah kecil gitu kan. Jadi habisnya di sini aja ya. Ketutup segini, bukanya gampang, tinggal gini doang. Tinggal gini doang. Terima kasih kepada ibu sekalian. Paling akhir Pak RW bilang dari kita yang melatih ini tujuan pertamanya supaya banyak yang bisa di lingkungan kita. Minimal ketika ada tetangga kita meninggal, kemudian ada petugas yang mandi jenazah, kita bantuinnya nggak kayak dari satu, bantuinnya nggak bingung. Yang kedua, kalau Emak kemarin ceritakan kadang orang lagi pergi jalan, orang lagi pergi kemana, atau misalnya lagi mandiin juga di tempat lain misalnya. Kalau kita udah bisa mah, bisa kita di sini yang jalanin bareng-bareng, begitu. Ya begitu. Kalau kemudian yang keempat, Pak RW berharap nanti ada di antara kita yang akan ditunjuk menjadi petugas mandiin perempuan di lingkungan RW 3 ini. Mungkin tunjuknya tidak 1-2 orang, bisa jadi 3, 4, atau 5 orang. Nah, yang ditunjuk itu berarti diberikan amanat.
yang tidak ditunjuk, ibu sudah dapat ilmunya, bantuin yang 5 orang yang ditunjuk tadi, gitu ya. Siap begitu ibu ya. Insya Allah ilmu sosial ini ilmu agama juga sebetulnya, makanya tadi ada doa-doanya banyak. Untuk doa-doa nanti saya ke rumah lagi ya mak, saya minta ke rumah nanti buat baca-bacanya tadi tuh. Iya, nanti saya tulis di rumah mak. Ya, nanti saya kasih ke ibu-ibu biar kalau bisa ada bacanya juga. Wah, ilmu manfaat itu. Ilmu manfaat itu luar biasa. Ngalir.